Semuanya sehat? Sehat, Pak. Sudah tes? Apa, Pak? Su- ah, apakah sudah tes rapid? Kan Apa, katanya Pak? ntar lagi mau ini masuk. Udah. Negatif semua ya? Insya Allah ya. Ada yang sempat ini nggak positif nggak? Saya, Pak. Oh itu bisa 5 menit deh Mbak. Saya pengen tahu sih gejalanya gimana ya. Mungkin Mbaknya bisa berbagi. Hilangnya indera penciuman Oke, itu wajar sih. sama perasa. Terus rasa. Tuh, berarti makan itu nggak enak gitu ya. Ya, Pak. Ya. Iki Mbak, maksudnya dari mungkin dari ke tubuh itu ada yang sakit nggak? Nggak ada sih, Pak. Cuma cepat lelah aja gitu. Oh, cepet capek aja gitu ya. Iya. Oke. Oh, berarti anu ya mungkin setiap orang beda-beda ya ketika kena itu ya. Tapi nggak sampai demam tinggi kayak itu ya, kayak Deddy Corbuzier kena badai sitokin apa? Sitokin. Deddy Enggak, Corbuzier Pak. kan sempat kena badai sitokin dia. Ya Enggak. alhamdulillah Cuma lah kalau nggak sampai sampai sesek. kayak gitu. Tapi sekarang udah negatif Mbak Francisca ya? Udah, Pak. Udah sempat Alhamdulillah. itu Alhamdulillah. rapid. Udah swab juga. Ya, udah. Udah swab. Oke. Ya alhamdulillah berarti kalau sudah ini. Mudah-mudahan yang lainnya tidak pernah merasakan hal yang kayak gitu. Loh Pak, katanya bakal gantian. Ya tergantung imun kita aja sih. Gitu. Ya tergantung imun kita. Kalau imun kita masih kuat, insya Allah masih aman gitu ya. Tapi kalau imunnya sudah nggak kuat ya ini. Jadi mudah-mudahan aja kita selalu diberikan kekuatan dan imun kita kuat ya. Biar tidak sakit lah. Bagi yang tidak percaya terkait dengan COVID, silahkan ke rumah sakit, cari ruang isolasi gitu ya, masuk situ. Ya, kamu akan ngerasain gimana COVID itu ya. Bagi yang nggak percaya, misalkan tetanggamu, ya udah ke sana aja. Yang yang tidak percaya dengan COVID, silahkan suruh ke rumah sakit, gitu ya. Pak, saya nggak percaya COVID, saya pengen tahu sih COVID itu ada apa enggak, silakan gitu ya. Karena masih ada orang yang nggak percaya, oh percaya kok sama makhluk ya. Makhluk itu ya ciptaan Allah juga. Percaya sama yang menciptakan. Ya kamu nggak percaya sama yang menciptakan. Ya karena mungkin ini ya terlalu apa namanya paranoid udah ya. Saking susahnya juga ini hari ini. Oke. Nah sebelum saya ke materi pekan kemarin itu kita kan ujian tuh kuis. Nah ada yang perlu dibahas lagi nggak gitu terkait dengan materinya? Ini saya kasih waktu sampai jam 11 Permisi, untuk Pak. membahas materi itu. Ya, sebelum kita ke materi bab 2. Bab 2. Ada Permisi, nggak? Pak. Mungkin kemarin-kemarin ada yang belum paham gitu. Silahkan bisa komen langsung open mic. Bisa juga chat. Nggak apa-apa, nggak masalah, Mas. Nggak masalah. Permisi, Pak. Ya, silahkan. Saya minggu lalu belum ikut ujian karena vaksin. Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Pak, pekan kemarin kan saya nggak bisa ikut ujian tuh gara-gara alasan vaksin salah satunya. Ada mungkin yang eh, apa namanya sidik jari apa cap 3 jari sidik jari cap 3 jari. Nah itu gimana Pak solusinya? Nah solusinya adalah pekan depan saya akan mengadakan remedial plus ya remedial bagi yang remedi dan susulan bagi yang belum. Itu kapan? Itu sore insya Allah di luar dari jam. Nanti akan saya kasih tahu sebelum paling enggak entah itu hari Sabtunya saya kasih tahu atau hari Ahadnya saya kasih tahu kapan untuk remedi gitu ya atau susulan.
Nah, nanti linknya kapan Pak akan dikasih? Linknya akan saya kasih sesuai dengan jamnya. Misalkan, oh jam 7 sampai jam 8 misalkan. Maka nanti jam 7-nya akan saya kasih link. Saya akan kasih itu info. Ya, info di grupnya. Nah, bisa dipahami, Mas Alivio? Siap, bisa Pak. Oke. Ada yang lain? Kah? Kemarin aman ya? Aman semua ya nilainya ya? Aman Tidak. semua enggak? Ya, Pak. Tidak. Ada yang dibawa itu kendalanya apa kira-kira kalau kalian ngerasainnya? Kan kalian di rumah tuh. Di rumah bisa bahkan mungkin bisa pakai kalkulator. Kemarin saya minta ya boleh kalkulator boleh. Itu kendalanya apa kira-kira? Ada yang mau didiskusikan? Waktunya, Pak. Waktunya kenapa waktunya? Kayak ngejar waktu gitu. Kayak ngejar waktu sehingga ya Jadi waktu jangan jadi kayak gugup sendiri gitu. Nggak fokus ngitung, fokus sama waktu. oh gitu ya. Fokusnya sama waktu sehingga nah ini juga yang menjadi biasanya ini terjadi di orang-orang yang lomba sih Mbak. Nah, kenapa saya kasih waktu kemarin kalau nggak salah sekitar 30 menit ya. 30 menit itu cukup sih menurut saya. Kenapa? Karena beberapa itu kan hanya membaca kamu udah bisa. Ya beberapa memang harus ngitung dulu. Nah, ya jadi berarti perlu manajemen waktu. Karena nanti ini saya kasih tahu aja mulai sekarang. Di sini itu nanti ketika UAS, tahu UAS ya atau PAS, untuk fisika itu soalnya ada 40 kalau nggak salah, 40 soal. Nah, kira-kira menurut kalian kalau 40 soal sewajarnya berapa jam waktu mengerjakannya? 2 jam. 2 jam. Itu wajarnya. Nah, tapi di sini untuk PAS-nya fisika, kimia itu hanya 1 jam, yaitu hanya 60 menit. Nah, itu ya. Ini saya kasih tahu aja biar nggak kaget. Nah, sehingga kenapa kemarin saya buat 30 menit itu kalau nggak salah ada sekitar 20 soal. Berarti ada sekitar 1 menitan lah dalam satu soal. Nah, karena untuk membiasakan kalian ketika PAS nanti itu tidak kaget. Nggak tahu kalau bahasa atau matematika. Matematika bisa aja sekitar segituan juga. 40 soal dalam waktu 1 jam. Lo nggak mungkin, Pak. Ya gimana caranya? Kamu harus memanage itu untuk bisa. Ya, itu yang menjadi yang perlu kalian lakukan. Latihan untuk hal itu. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan yang terkait dengan materi yang kemarin? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Kalau ada, mungkin masih ada yang menggerutu ini Pak, saya kok belum paham ya. Nggak apa-apa, kamu tanya aja mumpung saya kasih kesempatan juga. Nggak usah takut, ya, nyantai aja, nggak usah takut. Ya, nanti Bapak marah, ngapain saya marah? Ya, saya bukan siapa itu yang di Bali itu. Gara-gara banyak artis yang COVID aja dia marah, dikira endorse gitu. Silakan, mungkin ada. Tidak ada? Lanjut ya, berarti. Lanjut Ya, Pak, ada materinya. Pak. Ya, Hmm? Lanjut, Pak. ada Pak. Ada. Ya, Nah, Pak, Bill. saya. Oh ya, Bill. Silakan, Bill. Yang itu loh, Pak, yang angka penting sama notasi ilmiah tuh saya masih paham, Pak. Oke, angka penting yang Angka. sama notasi ilmiah. Oke, saya ambil contoh gini deh. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Misalkan saya punya gini nih. Saya punya, bentar ya, saya ambilkan soal menurut 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 kalian. Ya. Nah, ini nih. Saya ambil contoh, saya izin share
konten bentar ya. Saya izin share konten, host saya izin dulu. Nah, ini nih. Menurut kalian, hah, ini jawabannya berapa ya? Boleh pilih deh. A, B, C, D, E. Boleh open mic, boleh chat. Kolom di kolom chat. Di situ kan ada chat tuh, kolom situ. Pilih kira-kira berapa ya? Oke, ada yang bilang C. Ya, ada yang bilang C. Ada yang milih C, satu 29. orang. Ada yang bilang 29. Oke. Ada lagi? Ada yang C dan E. Oke. Devinta E. Oke. Kalau Nabil sendiri, menurut Nabil yang mana, Nabil? Kalau harus milih. Oh, Mikael C. Mikael C. Ya, Mikael C. Oke, D. Ada yang bilang D. Ada yang bilang E lagi. Selfie E gitu ya. Kalau Kalau Nabil, kalau Nabil menurut dulu. kalau menurut saya Pak, Pak. Ya, oke, yang E. Nah, yang lain D. Oh, ada yang Santi bilang D. Santi, oke. Ariel E. Tribagus B. Oke, sip. Yalah, nggak apa-apa. Kita bahas dulu ya. Kita bahas. Yang dimaksud di situ adalah, oke. Sorry, sorry. Nah, di sini yang dicari apa? Luas ya. Pertanyaan saya, luas itu kalau kita ingin mencari luas, dijumlah apa dikalikan ya? Dikalikan. Dikalikan. Oke. Kuncinya di sini dulu ya. Dikalikan. Masih ingat nggak aturan dari angka penting kalau dikalikan? Angka penting kalau dikalikan maka hasilnya Yang paling sedikit, Pak. memiliki angka penting ya, paling sedikit. Oke, kuncinya di sini ya. Angka penting paling sedikit. Ini dulu yang dipegang, yang menjadi pegangan kita di situ tuh. Nah, baru kita ke pembahasannya. Loh, sekarang kita punya angka itu adalah 12,4 cm. Ya, 12,4 cm. Kira-kira menurut kalian ini berapa angka penting? Berapa angka penting? 3. 3. Oke, ketemu jawabannya 3 angka penting. Yang lain paham ya? Kenapa 3 angka penting? Nanti bingung kenapa 3 angka penting. Nabil bingung nggak kenapa 3 angka penting? Ya, Pak, paham, Pak. Oke. Saya Nah, terus sekarang ke 23, ada 2,3. Ini berapa angka penting nih? 2. 2, Pak. 2 angka penting. Oke. Kalau kita kalikan hasilnya berapa kira-kira? Kalau nggak salah hasilnya itu ini. Ya. Kalau nggak salah sih hasilnya ini. Ya, Ya. Pak, itu, Pak. Sentimeter pangkat 2. Nah, ini berapa angka penting kira-kira? 4. 4 angka penting. Oke ya. Oke, sip. Michael, David. Nah, sekarang kita punya 3, 2, 4. Kira-kira yang paling sedikit yang mana? 2. Nah, ini yang paling sedikit nih. Ini paling sedikit. Nah, berarti dari 28,52 ini jadiin tuh dia. Jadiin 28, berapa ini? Dijadiin 2 angka penting. Angka 2 pasti kita tulis. Sekarang kita milih. Ini 8,52-nya ini dijadiin berapa nih? 28 kah? 29 kah? Gitu ya. Nah, kemungkinan yang mana jawabannya? Kalau yang A kan salah. 29. Nah, maka jawabannya adalah yang kenapa dia 28?
Kenapa nggak jadi 29? Masih ingat tentang pembulatan? Masih, Pak. Oh, Masih ingat tentang pembulatan? karena itu Pak, angkanya Karena dari angkanya kan 5. 5 itu dia naik bisa naik bisa tetap. Ya. Kalau lihat angka sebelumnya itu ganjil apa genap? 8 itu ganjil apa genap? Genap. Genap. Maka jawabannya adalah dia tidak naik, dia tetap. Maka jawabannya 28 cm pangkat 2. Maka jawabannya pilihannya adalah yang D. Selamat ya yang tadi benar yang D. Paham sampai sini? Paham, Kemarin Pak. ada kayaknya ada kemarin soalnya ya. Soal yang kayak gini itu ada. Oke. Sekarang kita ke ini nih. Sal. Kalau ada soal yang kayak gini, menurut kalian jawabannya berapa? Ya, menurut kalian jawabannya gimana nih? Ini jelas. Yang ditanyakan apa? Apa yang ditanyakan? Jumlah panjang. Kalau jumlah panjang pasti diapain? Dikalikan apa dijumlahkan? Ya dikalikan lah ya, bukannya. Ya dijumlahkan, Pak. Ya jelas saja jumlah gitu ya. Ya dijumlahkan. Hasilnya gimana? Hasilnya memiliki angka apa? Angka apa? Penting, paling sedikit. Bukan angka penting. Apa kemarin? Paling sedikit. Angka taksiran. Angka taksiran paling sedikit. Apa itu angka taksiran? Angka yang di belakang koma. Ya, atau angka yang tidak ada komanya atau yang komanya paling sedikit. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kita punya 12,47, ada 2,3, ada 8. 8. Sekarang pertanyaan saya adalah kita cari angka taksirannya. Ya, angka taksirannya paling sedikit yang mana? Ya, yang mana? Kira-kira ya. Saya hapus dulu. Nah, 12,47 berapa angka taksiran? Berapa angka di belakang koma? Gampangannya gitu. 2. 2. Siapa dengan siapa? 4 sama 7. 4 dan 7. Oke, di 2,3. 3. Berapa? 1. 1. Ya, itu adalah 3. 3. Oke. Di angka 8. Nggak ada. Ada 0. Ya, 0. Nah, pertanyaan saya sekarang. Yang paling sedikit yang mana? 8. 2,3. Hah? Yang 8. paling sedikit yang mana? 0. Dari Yang 0, 1, 2. Ya 0. 0. Maka jawabannya kira-kira mana nih? Dari pilihan ini. 20. Jawabannya yang mana? 23. Hah? 23. 23. Kenapa 23? Kenapa 23? Kenapa nggak 22? Maksud saya ya. Kenapa nggak 23,0? Hmm? Ya. Ya memang aturannya Pak 23 karena setelah 2 itu angka 7. 7 itu lebih dari 6. Kalau lebih dari 6 dibulatin. Dibulatin naik ke atas. Kalau dari 2 dinaikin ke atas angka 3, maka jawabannya adalah 23. Itu jawabannya. Bisa dipahami Nabil dan yang lain-lainnya? Bisa, Pak. Oke. Aman ya? Oke. Nah, kalau kayak gini nih. Ini ada soal lagi nih. Tadi kan tanya orde ya, apa Orde tanya notasi ilmiah. Nah, ini ada angka berapa juta ini? Berapa juta ini? 123.400.000 rupiah. Pertanyaannya berapa orde pada bilangan berikut? Silakan. Oke, ada yang bilang C 8, ada yang bilang yang lain. Oke, Zaki juga bilang 8. Melani 8. Oke.
Eh, salah satu yang bilang 8, boleh dong open mic. Alasannya kenapa? Ya, alasannya kenapa kira-kira kok bisa bilang 8 gitu ya? Karena angka di depan koma 1, hanya 1. Berarti dia sampai mentoknya di 8 Mas ya. Ini 3, terus ini 3, di sini 2, 3, 3, 2, berarti 8. Sip, thank you. Tepuk tangan dulu. Nah, Nabil, paham? Nabil, kenapa bisa ordernya bisa 8, Bil? Tadi kamu yang tanya, Bil, soalnya, Bil. Karena Paham eh, maksud saya, angka kenapa 1 bisa 8? ya, karena koma gimana Pak jelasin? Karena Tapi paham nggak tapi, Bil? Nabil paham nggak maksud saya kenapa bisa 8 ordernya? Ya, ordernya jadinya 8 gitu. Ini diambil dari sini, dari masih ingat kan kemarin kita cari angka A-nya dulu ya. A-nya berapa ini? A-nya tuh 1,234 ya, A-nya ya. Ini A-nya ya. Ini A. Terus N-nya, N itu order, itu berarti agar dia bisa menjadi 1,234, berarti ordernya harus 8. Maka penulisannya berapa ini? 1,234 1,234 kali 10 pangkat 8. Nah, ini deh order nih namanya. Nah, order ya. Nggak ada sorry. Ini order. Ya, apa sih? Sorry. Ini 8, ini namanya order ya, order. Nggak pakai baru sama lama ya. Kalau baru lama itu pelajarannya Pak Abu Ana atau Pak siapa? Kalian ngajarin sejarahnya siapa yang ngajarin? Pak Andi. Andi. Ya, kalau ada order lama, order baru itu pelajarannya Pak Andi. Kalau nggak ada lama sama baru, yang penting order itu adalah pelajarannya fisika gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya bukan yang itu, Bill, dan yang lainnya. Ini kan kalian misalkan ada angka segini nih. Menurut kalian aja, ya, boleh salah, boleh enggak. Ini berapa angka penting ya? Berapa angka penting ya? Berapa angka penting ya? Penting ya. Ini jumlahnya berapa angka penting ya? Oke, silahkan komen. Berapa angka penting ya? 1, 2, 3, 4. Nolnya ada 5. Itu berapa angka penting? Gitu ya. Oke, silahkan. Dijawab di kolom chat boleh. Kalau ada masalah. Sembilan Ayo. Pak. Oke, jawabannya berapa? Nabil, 9. Sip. Jawabannya adalah 9 angka penting. Kenapa 9? Karena tidak ada catatan apapun, tidak ada penjelasan yang lain. Maka 0 di belakang itu kita anggap angka penting semua. Kecuali nanti ada catatan ketika misalkan di sini nih. Nah, ini kalau di sini ada tanda kayak gini, maka yang kita hitung angka pentingnya sampai sini. Ya. Tuh. Maka dia menjadi 8 angka penting. Tapi karena di sini tidak ada catatan apapun, penjelasan apapun, maka ini adalah 9 angka penting. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya. Jadikan ya, tolong jadikan menjadi. Tolong rubah, jangan jadikan. Tolong rubah menjadi 4 angka penting. Angka penting. Ya. Ya. Ya, oke. Tolong rubah menjadi 4 angka penting. Yang tadinya 9 angka penting ini, tolong dong rubah menjadi angka penting. Kira-kira jawabannya berapa?
Silahkan komen. Nah, silahkan komen dulu. Gak usah takut untuk salah. Sekali lagi gak usah takut untuk salah. Saya tidak akan memarahi kalian ketika kalian salah menjawab pertanyaan dari saya. It's okay, kita masih belajar masalah. Oke, 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah ada yang bilang 1, 2, 3, 4. Nah, rupiah berarti. 1, 2, 34 rupiah. Rupiah. Beda dong jadinya, Mas. Ini berapa tadi? 123 juta. Ini menjadi 1.000 rupiah jadinya. Kalau 1, 2, 3, 4. 100, 1, 2. Oh, ada di kalimat kasih juta gitu ya. Kasih juta gini. Ada yang bilang gini, 123,4 juta rupiah gini. Juta rupiahnya kan bisa kita tulis pakai apa ini kira-kira? Bisa kita tulis pakai apa? Hah? Juta rupiahnya bisa kita... Hah? Nol. Nol. Nolnya jadinya berapa? Kita pakai ini saudara-saudara semuanya ya. Ini kita pakai. Inilah yang disebut dengan 4 angka penting. Ya. Ya, sorry. Rupiah. Sama enggak? Ya, sama enggak dengan yang atas dengan yang ini? Sama, ya. Nah, ini kalau kamu buat dalam bentuk itu namanya bukan juta lagi. Berapa ya? Di atasnya juta lah. Nah, ini yang disebut dengan 4 angka penting. Kita buat dalam bentuk notasi ilmiah, yaitu 1,234 kali 10 pangkat 8 rupiah. Ini yang menjadi angka penting. Yang ini enggak termasuk angka penting. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami? Kalau pertanyaannya gini, kalau pertanyaannya bukan 4 angka penting, tetapi adalah tolong rubah menjadi 2 angka penting. Jadinya berapa? Oke, boleh. Yang ke kamar mandi boleh. Menjadi 2 angka penting. Kira-kira jawabannya berapa? Jadinya berapa? Hmm? Hah? Ayo. Ada yang bilang, saya cek dulu tadi. Ada yang asik gitu. Komen. Zaki bilangnya 1,2 kali 10 pangkat 8. Nah, Zaki, oke, saya bantu nulisin di sini. Zaki bilangnya gini nih. Sepakat gak? Yang lain? Paham, Pak. Sepakat nggak? Sepakat nggak, Karimah? Sepakat. Oke, sepakat. Iya, 3 dan 4-nya hilangin aja. Kan kita butuhnya hanya 2 angka penting. 3, 4-nya dihilangin gitu. Nilainya tetap sama nggak, Pak? Tetap sekitar 120 jutaan. 120 ya, 120 juta ya, 120. Tetap sama. Ini masih sedikit dibandingkan korupsi bansosnya. Oke, nah gitu ya. Ini terkait dengan angka penting dan notasi ilmiah. Apakah ada pertanyaan? Kayaknya ini udah pas jam 11, 30 menitnya kita ke materi bab 2. Kalau sudah, silakan istirahat. Saya kasih waktu 2 menit ya. 3 menit deh, biar pas 11 lebih 5 di jamnya saya.
Saya kasih waktu 3 menit untuk istirahat, minum, mungkin pijat ya, pijat-pijat bahu-bahunya gitu ya. Pijat sendiri, bukan teman sendiri ya. Mungkin mau ke kamar mandi atau mau ke yang lain gitu boleh. Atau nyiapin cemilan buat nanti siang boleh. Silakan. Nanti di 11 lebih 5 kita lanjutin lagi ya. Saya izin ke kamar mandi juga soalnya. Pak. Oke, baik. Kita kembali lagi ya. Sudah waktu istirahatnya udah selesai ya. Ini udah jam 11.05 di jamnya saya. Oke. Nah, eh, silakan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya adalah ya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya adalah kita akan belajar terkait dengan materi ini nih. Materi gelombang ya. Ada yang pernah tahu gelombang? Pernah tahu gelombang nggak? Oke, tapi sebelumnya apakah yang saya share ini udah tampil? Ya? Udah slideshow di Ya, Pak. laptopnya kalian? Sudah Pak. Ya, ya? Pak. Nah, oke. Ada yang pernah tahu gelombang nggak? Mungkin pernah ke pantai gitu, terus lihat, oh itu gelombang. Pernah, Pak. Pernah Nah, ya? Pak. Nah, Selain gelombang air laut, gelombang apa lagi aja? radio. Gelombang radio, oke. Gelombang radio, ada lagi? Gelombang yang lain? Gelombang itu Pak, yang deg-deg di dada itu gelombang nggak sih Pak? Gitu. Menurut kalian apa? Yang deg-deg di dada itu? Duk, 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 duk. Tuh. Gelombang apa enggak itu?
Itu asal mulanya gelombang. Oh, gelombang nuklir. Oh, gelombang cinta. Siapa nih? Pierre. Lagi ini ya, Mbak ya. Oke, boleh lah. Ya. Gelombang cinta juga boleh. Gelombang kasih sayang boleh ya. Gelombang virus boleh ya. Gelombang COVID gitu ya. Juga boleh. Nah, contoh gelombang itu modelnya seperti ini. Ini saya ambil animasi sih, ada GIF ya yang saya ambil. Terus bentuknya kayak ini bentuk dari gelombang ya. Cuman awannya belum saya gerakin gitu ya. Awannya tetap diam gitu ya. Nggak gerak-gerak. Nah, konsepnya gelombang berarti apa? Menurut kalian, gelombang itu adalah di sini dikatakan gangguan atau getaran yang merambat dan membawa energi. Oh, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini deh. Simpelnya saya biasanya kayak gini. Pernah tahu prank pocong nggak? Pernah tahu prank pocong? Prank pocong. Jadi orang pura-pura menjadi pocong gitu. Pernah tahu itu nggak? Info itu nggak? Tahu, Pak. Tahu, Baik. Pak. Oh, tahu Pernah, ya, ada yang tahu, ada yang enggak gitu ya. Nah, bayangkan ini dibayangin aja ya. Nggak usah dilakuin juga ke temennya nanti ya. Bayangin aja ada temenmu jadi pocong gitu, prank pocong. Terus di pinggangnya temanmu itu dikasih tali, ya dikasih tali. Talinya paling anggap saja 10 meter gitu ya talinya. Tali rafia atau tali yang lain. Nah, pocong itu secara kodratnya itu dia jalan apa lompat apa melayang? lompat, Melompat. lompat. Nah, terus Lompat. temanmu itu suruh lompat tuh. Suruh lompat. Ketika dia melompat, itu berarti dia memberikan gangguan kepada dirinya atau gangguan kepada tali atau membuat getaran kepada talinya itu ya. Terus setelah itu kamu suruh untuk gerak, lompatnya itu maju gitu ya, bukan mundur, lompatnya maju. Maka tali itu, tali yang ada di pinggangnya temanmu itu akan membentuk sebuah gelombang. Kalau nggak percaya nanti dibuat aja. Ya, coba dibuat, dijadiin TikTok, story WA mungkin, atau story TikTok, atau story Reels, buat kayak gitu. Nah, Pak, energi yang dibawa tadi itu yang mana, Pak? Ya, energi yang lompat-lompat tadi itu akan akan mengalir kepada talinya, sehingga talinya itu akan berbentuk sebuah gelombang. Itu yang disebut dengan gelombang. Contohnya apa aja? Gelombang air laut, gelombang pada tali, gelombang bunyi, dan gelombang cahaya, gelombang cinta, gelombang nuklir, gelombang radio, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau kalian udah tahu tentang definisi gelombang, menurut kalian gelombang itu sifat-sifatnya kayak gimana? Ngambekan kah? Gitu ya? Minta traktiran kah? Gitu ya? Atau yang lain? Ya. Kira-kira menurut kalian apa aja sifat-sifat dari sebuah gelombang? Ya? Kadang bisa bantu jawab nggak? Boleh di chat, boleh juga di open mic. Sifatnya tidak beraturan, Pak. Tidak beraturan, Variasi. maksudnya tidak beraturan gimana? Jadi saya nggak paham tidak beraturan itu gimana. Menembus ruang dan waktu, merambat, sip. Menembus ruang dan waktu, sip benar. Boleh ya, Muhammad Fadil. Muhammad Fildan. Bergelombang. Ini bagus nih. Muhammad Rizky. Pemantulan, Pak. Salah satunya adalah pemantulan. Pemantulan ya. Contohnya adalah apa? Ketika kalian bercermin tuh. Pagi hari mau lepekan, habis mandi cermin dulu kan. Itu tuh contoh dari pemantulan. Gitu ya. Ada lain nggak? Ada lain selain dari pemantulan? Lambat. Merambat. Iya, Mas. Karena gelombang itu adalah getaran yang merambat, ya otomatis merambat. Yang lain lagi? Selain itu. Biasan. Ada yang namanya pembiasan. Pembiasan itu gimana ya, Pak ya? Pembiasan itu dulu ketika SMP, kalian ketika SMP itu pernah disuruh gini nggak? Oh ya, Nana, hari ini pekan depan kita akan belajar tentang fisika, yaitu tentang gelombang, tentang pembiasan. Jadi kalian harus membawa gelas kosong, ya.
Nah, terus setelah pertemuan berikutnya, kalian datang bawa gelas semua tuh satu persatu. Oke, anak-anak silakan silakan perwakilan ambil air ke kamar mandi gitu ya. Ambil ke kamar mandi, terus setelah itu dibawa ke kelas. Nah, gelas kosong tadi diisi air tuh, diisi air putih, gelas yang bening tapi ya, bukan yang berwarna-warni ya. Terus dikasih air. Nah, pada saat dikasih air, gurumu bilang gini, nah silakan anak-anak untuk ambil pensil kalian dan masukin tuh pensilnya ke dalam air. Kira-kira apa yang terjadi pada pensilnya? Kira-kira menurut kalian apa yang terjadi tuh pada pensilnya? Biasanya kayak patah. Nah, pensilnya kayak patah. Nah, itulah proses dari pembiasan, ya. Proses kayak patah itu yang disebut dengan pembiasan, ya. Seperti patah kalau dalam bahasa lainnya adalah pembelokan, ya, pembelokan cahaya, pembelokan gelombang. Oke. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Dipadukan. Oh, dipadukan. Oke, dipadukan. Boleh dipadukan. Nama lainnya itu nanti interferensi, ya. Kalian dulu ketika gini saya tanya deh, pelangi itu ada berapa warnanya? Ada yang bisa jawab nggak? 7. 7. Masa 7? 4. Sepengetahuan saya ada 3. Loh, kok bisa Pak 3 gitu ya? Pernah dengar nyanyian gini nggak? Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Pernah. Merah, kuning, hijau. Loh, merah, kuning, hijau kan? Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru berarti berapa warna pelangi? Menurut lagu itu. 3. 3 kan? Iya, 3. Terus pelukisnya siapa? Gak tahu. Agung namanya. Nama pelukisnya Agung. Pelukismu Agung gitu kan? Iya benar ya. Baru yang menciptakan itu siapa? Yang menciptakan Allah ya. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan yang menciptakan ya. Yauju apa Yauju ya. Nah, jadi menurut lagu itu pelangi itu warnanya hijau, warnanya ada 3, pelukisnya si Agung gitu ya. Gitu. Itu hanya just kidding. Nah, hubungannya dengan ini apa? Hubungannya dengan itu adalah ternyata gelombang itu bisa kita uraikan ya, bisa kita urai, penguraian. Ya, jadi dari warna putih bisa diurai menjadi warna-warna yang lain. Nah, kalau secara teori itu ada 7. Kalau ya ada 7. Kalau secara nyanyian itu ada 3. Ya. Selain yang itu apalagi difraksi. Difraksi ini adalah kalau dia lewat sebuah celah, ya. Kalau dia lewat sebuah celah maka dia akan berubah. Terus ini yang tadi teman kalian bilang dipadukan interferensi. Jadi gelombang itu bisa juga dipaduin, ya. Dan yang terakhir adalah dipolarisasi. Dipolarisasi itu kayak diserap. Jadi gelombang itu ternyata bisa diserap dia. Buktinya apa, Pak? Kalian kalau pernah ke studio musik nggak? Pernah ke studio musik? Halo? Ada yang pernah ke studio musik? Belum. Atau pernah lihat eh, apa videonya Dedi deh. Dedi kalau ngobrol itu kan biasanya di ruangan tertutup dan Nah, itu lihat. kayaknya kok nggak ada bising gitu ya. Kenapa nggak bising? Karena itu ada yang namanya peredam, ya, peredam suara. Nah, peredam suara itu adalah salah satu contoh dari polarisasi. Jadi kita akan memilih siapa aja gelombang apa saja yang ya oke pakai peredam. Pakai peredam itu contoh dari ini Mas, contoh dari polarisasi sebenarnya. Nah, itu adalah sifat-sifat dari gelombang ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya lanjutin ke selanjutnya, ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis gelombang. Ya.
Nah, ini jenis-jenis gelombang. Yang kalian tahu, jenis-jenis gelombang itu dibagi menjadi 3 kategori ya. Ada yang arah getarnya, ada yang media perambatannya, dan ada yang amplitudo gelombang. Apa aja, Pak? Nah, ini yang pertama, ya. Berdasarkan arah getarnya. Berdasarkan arah getarnya ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal itu dia ada puncak, ada lembah. Ya, ada puncak, ada lembah seperti gelombang air laut. Gelombang kali itu juga ada gelombang transversal. Gelombang cahaya itu juga contoh dari gelombang transversal. Nah, terus ada gelombang longitudinal, ya. Gelombang longitudinal itu dia getar kayak gini nih. Ini contoh dari gelombang longitudinal. Contohnya adalah gelombang pada suara atau pada bunyi. Dia sejajar, ya. Gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya, yaitu gelombang bunyi. Contohnya gelombang bunyi. Oke. Terus ada gelombang berdasarkan medianya, media perambatan, ya. Yang pertama adalah gelombang mekanik, contohnya adalah gelombang bunyi. Jadi gelombang yang membutuhkan media ketika dia proses merambat. Dia kalau tidak ada media, dia tidak bisa merambat. Contohnya gelombang bunyi. Bunyi kalau tidak ada udara, udara itu sebagai media untuk merambat, dia tidak akan bunyi, nggak akan bisa terjadi proses perambatan gitu ya, nggak ada suaranya. Makanya kalian pernah nonton film Avenger nggak? Pernah nonton film Avenger? Pernah. Ya, Pak. Pernah ya. Nah, itu biasanya Avenger yang terakhir itu terjadinya di mana? Luar angkasa apa enggak? Di luar angkasa apa di tempat di bumi gitu? Setting tempatnya. Atau di ini deh filmnya Galaxy apa itu? Guardian of Galaxy. Itu kan di luar angkasa tuh. Nah, seharusnya di luar planet lah, Pak. Di luar planet, Pak. Nah, itu dia seharusnya bunyi itu nggak terdengar seharusnya. Kenapa? Karena di sana kan tidak ada nggak ada udara. Cuman karena film dia tetap ada bunyinya. Tetap ada bunyi. Seharusnya ngomong di luar angkasa itu susah. Kenapa? Karena udaranya nggak ada. Ya. Karena suara itu kan bentuk gelombang bunyi. Ya. Kalau nggak ada udara, seharusnya bunyi itu nggak bisa. Cuman karena film tetap diadain gitu ya. Makanya bagi orang fisika itu khayal banget memang ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, di sini di gambar ini dicontohkan gelombang mekanik itu adalah gelombang yang kita dengar yang ada di headset ini. Yang masuk ke telinga kita. Ini contoh dari gelombang mekanik. Dia butuh media. Nah, gelombang yang tidak butuh media apa, Pak? Namanya elektromagnetik. Ya, contohnya adalah gelombang cahaya matahari ini nih. Cahaya matahari di pagi hari, ya itu adalah gelombang cahaya buktinya apa? Buktinya adalah matahari sinarnya untuk ke bumi itu tidak butuh media, tidak butuh udara. Sehingga bisa sampai ke bumi, iya kan? Berapa menit dari matahari awal dari dia keluar dari matahari sampai ke bumi, itu menurut para ilmuwan itu kurang lebih 18 menit. Jadi, kalau matahari itu padam, maka kita masih ada waktu 18 menit untuk menerima cahayanya. Jadi misalkan padam hari ini nih jam segini, misalkan di jam sana itu jam 11.21 dia padam matahari, maka 18 menit lagi 18 menit kita masih bisa menerima cahayanya gitu, menerima cahayanya karena jaraknya kayak gitu. Nah, kita harusnya bersyukur nih. Kenapa gelombang bunyi itu tidak butuh media? Karena kejadian-kejadian di luar angkasa itu banyak sekali menghasilkan bunyi. Tabrakan-tabrakan di atmosfer itu menghasilkan bunyi. Dan untungnya itu tidak sampai ke bumi. Kenapa? Karena tidak ada udara yang masuk gitu ya. Tidak ada udara untuk membawa bunyi itu ke bumi. Itu untungnya. Nah, untungnya juga cahaya matahari itu elektromagnetik. Bayangkan kalau dia bukan elektromagnetik. Apa yang terjadi menurut kalian
ketika cahaya matahari itu membutuhkan media untuk merambat. Apa yang terjadi dengan bumi deh? Apa yang terjadi dengan bumi? Misalkan cahaya matahari membutuhkan media untuk proses perambatannya. Boleh komentar, boleh chat. Apa kira-kira yang akan terjadi? Menurut kalian? Apa? Apakah ada yang bisa bantu jawab? Maka bumi kita akan gelap, ya. Maka tidak akan ada kehidupan dan mungkin disitulah bukan meledak, tapi disitulah mungkin bisa terjadi yang namanya kiamat itu, ya. Karena bumi udah mungkin musim dingin gitu, ya. Dingin banget karena nggak ada matahari, ya kan yang masuk. Ya, disitulah terjadinya kiamat. Makanya kita harus bersyukur cahaya matahari itu termasuk gelombang elektromagnetik. Gitu. Nah, terus sekarang berdasarkan amplitudenya, ya berdasarkan amplitudenya itu ada dua. Amplitude itu apa nanti saya jelasin di besaran-besarannya, ya. Ada gelombang berjalan dan ada gelombang stasioner. Maksudnya gelombang berjalan itu apa, Pak? Maksudnya gelombang yang amplitudenya tetap. Contohnya denyut nadi kita. Denyut nadi kita itu kan kalau pernah lihat orang sakit terus ada kayak osiloskop gitu, kayak denyut nadinya ditampilkan di layar, itu contoh adalah gelombang berjalan. Jadi amplitudenya tetap. Ya, kecuali kalau dia sudah ya innalillahi baru dia akan lurus gitu ya dan nggak ada gelombang lagi. Terus gelombang stasioner. Apa gelombang stasioner? Ya kebalikannya, berarti gelombang yang amplitudenya berubah-ubah. Contohnya adalah senar pada gitar, gelombang pada senar gitar. Jadi gelombang pada senar gitar itu kan kalau kita petik, itu kan dia lambat laun akan mengecil tuh amplitudenya. Itu yang disebut dengan gelombang stasioner. Nah, sebelum saya ke besaran gelombang, silahkan mungkin ada pertanyaan dari materi gelombang, mulai dari konsepnya, definisinya, terus sifat-sifatnya, dan jenis-jenisnya. Silahkan, mungkin ada pertanyaan. Ini masih teori sih. Nah, Pak, ini ada nggak di soal nanti ketika ulangan yang model kayak gini? Untuk gelombang terpaksa ada. Tapi biasanya gini, contohnya. Nah, menurut kalian, misalkan saya punya ada jenis-jenis gelombang tuh. Ada gelombang tali, ada gelombang bunyi, ada gelombang apa lagi? Ada gelombang air, laut gitu ya. Menurut kalian, manakah yang termasuk dari gelombang berjalan? Atau manakah yang termasuk dari gelombang stasioner? Atau manakah yang termasuk dari gelombang mekanik? Biasanya model-model pertanyaannya seperti itu. Jadi terpaksa kalian harus paham ini untuk mengetahui jenis-jenis gelombangnya. Biasanya sih di soal ulangan atau di apa namanya di PAS itu kadang muncul, tapi 1, 2, 3 soal aja, tidak semua. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutin ke besaran pada gelombang. Nah, besaran pada gelombang itu ada banyak-banyak, ada banyak macamnya maksudnya. Ada panjang gelombang. Pernah dengar ya, yang kita kenal dengan istilah lambda. Apa itu lambda? Lambda itu adalah jarak antara satu puncak atau satu lembah. Itu pada gelombang transversal. Tetapi kalau pada gelombang longitudinal, dia adalah jarak rapatan keregangan, ya, jarak rapatan keregangan. Jarak rapatan keregangan. Itu yang disebut dengan panjang gelombang. Jadi dari 0 ke E itu adalah satu gelombang, atau dari mana lagi selain dari 0 ke E? Kira-kira menurut kalian yang disebut dengan satu panjang gelombang itu dari mana ke mana ini? Selain dari 0 ke E. Nah, silahkan di chat, kalau di kolom chatnya. Ya. E ke I. E ke I, sip, pinter ya, bisa E ke I. Oke. Ya, paham ya? Atau D ke H atau B ke F kalau di sini. Oke? Nah, itu besaran yang pertama. Nah, besaran yang kedua itu adalah periode gelombang dan frekuensi. Nah, apa periode? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk melewati satu gelombang.
Nah, biasanya cewek itu ada. Mereka punya periode tertentu setiap 1 bulan sekali. Kalau cowok nggak ada. Ya. Terus selanjutnya frekuensi. Frekuensi itu apa? Banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Ya, dalam 1 detik itu berapa gelombang. Nah, dirumuskannya T sama dengan T per N. Ini materi di SMP, jadi saya tidak terlalu ini ya. Saya rasa kalian udah paham ini. T besar sama dengan T per N, sedangkan frekuensi itu N per T. Sehingga kalau dikalikan, ya, kalau kita gabungin jadi 1, maka hubungannya adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Ya. Bisa dipahami? Oke, saya percepat sedikit. Terus selanjutnya adalah besaran gelombang. Apa itu besaran gelombang? Yaitu adalah jarak yang dapat ditempuh oleh gelombang dalam waktu tertentu. Nah, rumus umumnya itu S per T. Tetapi hubungannya dengan panjang gelombang dan frekuensi itu adalah kalau dia lambda dengan frekuensi kita kalikan, kalau dengan lambda dan periode itu dibagi. Ya, dibagi. Ini di SMP kalian juga pernah tahu lah teori ini. Terus ada lagi yang namanya simpangan. Ya, simpangan dan amplitudo. Apa itu simpangan, Pak? Simpangan itu ini. Misalkan ini yang garis horizontal ini ya. Simpangan itu yang kecil ya, dari kecilnya nih ke yang hitam ke gelombangnya. Sedangkan kalau amplitudo itu jarak penyimpangan yang maksimal ke yang puncaknya. Ya, ke yang puncaknya itu amplitudo. Kalau yang simpangan itu yang kecil-kecilnya aja, ya, yang samping-sampingnya ini. Nah, ini bisa yang sini ya, atau yang besar gitu ya. Tapi kalau yang puncak itu namanya adalah amplitudo, tuh ya. Oke. Nah, itu untuk besaran dan gelombang. Saya kira itu untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Ya, ini nanti filenya akan saya share ya. File ini akan saya share di LMS, ditunggu aja. Ini juga waktunya udah selesai. Nanti mungkin 1 pertanyaan deh boleh. Ya, 1 pertanyaan untuk hari ini terkait dengan gelombang. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke host. Kalau memang ada, silahkan bertanya. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke host, pimpin doa, dan kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh host. Doanya ya doa biasa aja. Oke, saya kira itu. Silahkan, saya kembalikan ke host. Tapi kalau ada pertanyaan, monggo, silahkan. Nanti kita akan bahas, Pak, gelombang radio itu gimana? Atau lambangnya Gojek. Lambangnya Gojek, kalian tahu nggak lambangnya Gojek? Kalau saya cek di sini, lambang Gojek. Ya. Lambang Gojek itu ternyata itu bentuk gelombang ya. Lambang Gojek. Lambang Gojek ini bentuk gelombang sebenarnya. Nah, ini sebenarnya gelombang ya. Ini gelombang. Ini adalah gelombang. Nah, ini intinya gelombang dan ini adalah muka gelombang yang hijau-hijaunya. Oke, saya kira itu Mas dan Mbak. Silakan saya kembalikan ke host. Bisa dipimpin doa ya atau ditanyakan. Permisi, Pak. Ya. Untuk absennya bagaimana? Oh, absennya belum ya? Belum, Pak. Belum saya share ya? Oh, oke, sorry. Bentar. Saya kira udah selesai tadi. Oh ya belum. Oke, sorry. Saya kelupaan untuk ininya. Ini nih linknya. Tapi udah screenshot kan kalian? Udah, Pak. Oke, udah. Oke, silahkan. Itu linknya. Silahkan diisi ya. Silahkan host dipimpin doa untuk ini selesai hari ini. Doa biasa, Pak.
Nah, doa biasa aja, Mas. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kayak gitu itu loh. Sebelum kita akhiri mata pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih Mas ya. Saya izin untuk live meeting ya. Silakan presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.